Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizdi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta anggota kelompok saya. Di sini saya sebagai ketua kelompok, Vanessa Patricia, dan anggota kelompok saya Siska Efri Marianti, Rifani Kusuma Handratna, Jessica Novrianti Sinaga, dan Anissa Serli Melinda. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Vanessa Patricia, mengenai latar belakang. Munculnya inovasi dalam industri makanan, terkhususnya produk berbasis tempe, telah menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan kuliner di Indonesia. Tempe sebagai sumber protein nabati yang kaya akan gizi telah lama menjadi bagian integral dari pola makan masyarakat. Namun, meskipun popularitasnya tinggi, pengolahan tempe masih terbatas pada metode tradisional seperti digoreng ataupun dijadikan sayur. Oleh karena itu, proyek pembuatan nugget tempe dengan merek Queen Nuggets hadir sebagai solusi untuk memperkenalkan cara baru dalam menyajikan tempe yang lebih menarik dan lebih modern. Tempe seringkali dianggap kurang menarik bagi sebagian kalangan, terutama anak-anak. Dengan mengolah tempe menjadi nugget, diharapkan dapat menarik perhatian konsumen yang lebih mudah dan memperluas pasar tempe. Selain itu, nugget tempe menawarkan alternatif protein yang lebih sehat dibandingkan dengan produk olahan daging lainnya, sejalan dengan tren global yang semakin mengedepankan pola makan sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya Queen Nuggets, penulis berkomitmen untuk tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, tetapi juga membangun identitas merek yang kuat melalui pemasaran yang tepat sasaran. Inovasi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong diversifikasi produk pangan lokal guna meningkatkan daya saing di pasar global. Dengan memanfaatkan teknologi sederhana dalam proses produksi nugget tempe, penulis berharap dapat memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor makanan, serta menciptakan lapangan kerja baru. Melalui proyek ini, penulis tidak hanya ingin menghadirkan produk baru, tapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran akan pentingnya konsumsi makanan sehat berbasis lokal. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan proyek untuk nugget tempe. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilakukan untuk memproduksi atau menciptakan produk dan jasa yang unik. Manajemen proyek melibatkan 3 fase kegiatan, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Proses ini membantu memastikan proyek berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan. Pada fase perencanaan, kami memulai menjabarkan proyek dengan mengidentifikasi dan menguraikan triple contrast dalam manajemen proyek, atau dikenal juga dengan sebutan Project Management Triangle, yang berisi scope, time, dan cost. Untuk scope atau ruang lingkup dari nugget tempe yang kami buat, memiliki pasar yang luas, cocok untuk semua kalangan, dengan tekstur yang renyah di luar, lembut di dalam, dan rasa gurih yang khas. Produk ini bisa menjadi camilan atau lauk favorit. Cost atau biaya produksi per batch nugget tempe ini adalah sekitar Rp70.000. Biaya ini mencakup biaya bahan baku seperti tempe, tepung, telur, bumbu, serta biaya operasional seperti listrik dan gas untuk penggorengan. Waktu dari proyek ini berlangsung dari tanggal 13 November sampai dengan 9 Desember 2024. Durasi ini mencakup seluruh proses dari mulai perencanaan, produksi, hingga evaluasi hasil proyek. Setelah mendefinisikan elemen utama, langkah selanjutnya proyek dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil menggunakan Work Breakdown Structure atau WBS. Struktur ini membagi proyek menjadi tugas-tugas utama, subkomponen, hingga aktivitas detail beserta biaya terkait, sehingga pengelolaannya menjadi lebih efektif. Berikut ini gambar struktur WBS pembuatan nugget tempe. Tingkatan proyek utamanya yaitu Queen Nuggets. Proyek ini memiliki status penyelesaian 100% dengan total biaya sebesar Rp100.000. Tingkatan subkomponen nugget tempe ini yang pertama ada penyebaran flyer. Ini sebagai distribusi materi promosi kepada target konsumen. Status penyelesaiannya 100%, biaya Rp0. Untuk tingkatan aktivitas detail penyebaran flyer itu mencakup membuat flyer, memasarkan via sosmed, pre-order. Status penyelesaiannya semuanya 100% dan semuanya tidak ada biaya. Untuk tingkatan subkomponen yang kedua itu ada rencana manajemen biaya.
Ini adalah proses perencanaan keuangan untuk memastikan pengeluaran tetap terkendali. Status penyelesaiannya itu 100%, biayanya sebesar Rp50.000. Tingkatan aktivitas detail untuk rencana biaya manajemennya itu, yang pertama ada mengumpulkan biaya dengan status penyelesaian 100% dan biaya sebesar Rp50.000. Yang kedua itu merincikan biaya, status penyelesaiannya 100% dengan biaya sebesar Rp5.000. Tingkatan subkomponen yang ketiga itu ada membeli bahan baku, status penyelesaiannya itu 100% dengan biaya yang digunakan sebesar Rp100.000. Tingkatan aktivitas detail untuk membeli bahan baku yaitu pertama membuat produk, status penyelesaiannya itu 100%, biayanya itu tidak ada yang dikeluarkan. Yang kedua ada membuat stok frozen food, status penyelesaiannya itu 100%, untuk biayanya Rp0. Packaging dan pengantaran, status penyelesaiannya 100%, total biaya sebesar Rp20.000. Nah, yang selanjutnya adalah penjadwalan proyek. Pada fase kedua dari manajemen proyek, tim mengurutkan dan mengalokasikan waktu pada seluruh aktivitas proyek. Setelah aktivitas-aktivitas diidentifikasi pada fase perencanaan, selanjutnya tim mengurutkan aktivitas-aktivitas tersebut beserta alokasi waktu untuk setiap aktivitas. Karena proyek ini ditugaskan dalam waktu 5 minggu, maka total waktu keseluruhan proyek tidak boleh lebih dari 5 minggu. Selanjutnya adalah daftar aktivitas pembuatan proyek, yaitu pembuatan chewy nuggets. Dengan aktivitas A itu adalah membuat logo produk dengan waktu 1 hari. Aktivitas yang ke B adalah membuat akun Instagram dengan aktivitas pendahulu A dengan waktu 1 hari. Aktivitas yang ke C adalah membuat flyer dengan aktivitas pendahulu adalah A dan B dengan waktu 1 hari. Aktivitas yang ke D adalah pre-order dengan aktivitas pendahulu adalah C dengan waktu 14 hari. Aktivitas yang ke E adalah penyebaran flyer dengan aktivitas pendahulu adalah C dan D dengan waktu 7 hari. Aktivitas yang ke F adalah membeli bahan dengan aktivitas pendahulu adalah E dengan waktu 1 hari. Aktivitas yang ke G adalah membuat produk dengan aktivitas pendahulunya adalah F dengan waktu 1 hari. Aktivitas yang ke H adalah stok produk dengan aktivitas pendahulu adalah G dan waktu adalah 1 hari. Dan yang terakhir adalah aktivitas I, itu adalah packing dan pengantaran dengan aktivitas pendahulu adalah H dan dengan waktu 1 hari. Maka total seluruh aktivitasnya adalah 27 hari. Setelah aktivitas-aktivitas diurutkan, selanjutnya tim membuat diagram jaringan proyek dengan pendekatan AON. Nah, setelah jaringan AON ini dibuat, selanjutnya tim menunjukkan atau menentukan jalur kritis atau critical path dengan jaringan proyek. Dalam analisis jalur kritis, kita menggunakan proses two-path atau lintas 2 arah menentukan jadwal waktu masing-masing aktivitas. Nah, untuk penjadwalan pembuatan chewy nuggets ini kita bisa lihat dari pendekatan AON-nya, itu kita lihat dari start dan ada A, di mana ES-nya adalah 0, EF-nya adalah 1, LS-nya adalah 0, dan LF-nya adalah 1 dengan stack time-nya adalah 0. Aktivitas yang ke B-nya dengan ES-nya adalah 0, EF-nya adalah 1, LS-nya adalah 0, dan LF-nya adalah 1 dengan stack time-nya 0. Aktivitas yang ke C itu adalah ES-nya 1, EF-nya 2, LS-nya 1, LF-nya 2 dengan stack time-nya adalah 0. Aktivitas yang ke D adalah LS-nya adalah 2, EF-nya 16, LS-nya 2, LF-nya 16 dengan stack time-nya adalah 0. Aktivitas yang ke E dengan EF-nya 16, ES-nya 23, LS-nya 16, LF-nya 23 dengan stack time-nya adalah 0. Aktivitas yang ke F dengan EF-nya 23, EF-nya 24, LS-nya 23, dan LF-nya 24 dengan slack time-nya 0. Aktivitas yang ke G itu adalah ES-nya 24, EF-nya 25, LS-nya 24, LF-nya 25 dengan slack time-nya adalah 0. Aktivitas yang ke H yaitu
ES-nya 25, EF-nya 26, LS-nya 25, dan ELF-nya 26 dengan slack time-nya adalah 0. Dan yang terakhir adalah aktivitas I dengan ES-nya 26, EF-nya 27, LS-nya 26, dan LF-nya 27 dengan slack time adalah 0. Itu merupakan jaringan AON pada proyek pembuatan Chewy Nuggets. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan proyek kami. Jadi, salah satu pendekatan penjadwalan proyek yang populer adalah grafik Gantt atau disebut juga Gantt chart. Menurut Heiser dan Render 2016, Gantt chart dapat membantu manajer untuk memastikan bahwa yang pertama, aktivitas tersebut terencana, yang kedua, pengurutan kinerja terdokumentasikan, yang ketiga, estimasi waktu aktivitas tercatat, dan yang keempat, keseluruhan waktu proyek dikembangkan. Nah, pelaksanaan proyek pembuatan Chewy Nugget ini merupakan upaya untuk menciptakan inovasi dalam bidang olahan makanan dan individu penulis yang memiliki latar belakang dan minat di bidang kuliner serta kewirausahaan. Proyek ini sendiri berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, dimulai dari percobaan resep di minggu pertama, promosi dan pembukaan PO di minggu kedua, produksi besar-besaran dan pembuatan stok produk di minggu ketiga juga minggu keempat. Melalui pelaksanaan proyek ini, kami tidak hanya berhasil menciptakan produk yang berkualitas, tetapi juga mendukung pemberdayaan petani tempe dan industri pangan lokal. Nah, berikut ini adalah Gantt chart setiap minggunya. Pada minggu pertama, dimulai dari tanggal 13 November hingga 17 November, kami mulai dengan riset dan konsultasi produk, lalu melakukan percobaan resep. Kemudian pada minggu kedua, dimulai tanggal 18 November hingga 24 November, kami membuat logo, Instagram, serta flyer untuk memasarkan produk kami dan membuka pre-order untuk pertama kalinya. Kemudian pada minggu ketiga, dimulai tanggal 24 November hingga 1 Desember, kami langsung membuat produk secara banyak dan membuat stok frozen agar bisa dijual setiap harinya selama beberapa hari ke depan tanpa perlu membuat ulang produk secara terus-menerus. Kemudian pada minggu terakhir, dimulai tanggal 1 Desember hingga 9 Desember, kami juga melakukan aktivitas yang sama dengan minggu ketiga, yaitu membuat produk secara banyak untuk disimpan sebagai stok beberapa hari ke depan. Nah, baiklah, itu saja penjelasan saya tentang Gantt chart dan pelaksanaan proyek yang kami buat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya itu masuk pada materi pengendalian proyek. Dalam pengerjaan proyek ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus kami hadapi. Salah satunya adalah terbatasnya waktu yang tersedia, terutama karena bertepatan dengan liburan Natal, yang membuat koordinasi menjadi lebih sulit. Selain itu, kesulitan dalam menyusun Gantt chart juga menjadi kendala tersendiri bagi kami, mengingat kami harus memastikan semua tahapan proyek dapat terencana dengan baik. Proses produksi juga menghadapi tantangan seperti mencari tempat yang sesuai dan alat yang diperlukan untuk memproduksi nugget tempe. Kami juga mengalami kesulitan dalam mengatur waktu yang sama dengan anggota tim, mengingat masing-masing memiliki jadwal yang padat. Meskipun demikian, kami berusaha untuk tetap optimis dan mencari solusi atas setiap permasalahan yang muncul. Dengan adanya tugas proyek dari mata kuliah lain, kami semakin tertantang untuk mengatur waktu dengan lebih efisien. Namun, berkat kerjasama tim yang baik dan komunikasi yang efektif, kami berhasil mengatasi semua kendala tersebut. Pengalaman ini mengajarkan kami pentingnya fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kami belajar bahwa tantangan-tantangan ini bukan hanya sebagai hambatan, tetapi juga kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan manajemen waktu serta kolaborasi dalam tim. Nah, jadi untuk kesimpulan dari proyek ini itu adalah Chewy Nugget menunjukkan bahwa penerapan strategi yang tepat dalam setiap aspek operasional sangat penting untuk kesuksesan usaha, mulai dari perencanaan yang matang, pemilihan bahan baku yang berkualitas, hingga penerapan proses produksi yang efisien. Semuanya berperan dalam menghasilkan produk nugget tempe yang berkualitas tinggi. Tim yang terorganisir dengan baik dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif memastikan bahwa operasional dapat berjalan dengan lancar.
Secara keseluruhan, dari proyek pembuatan nugget tempe atau Shui Nugget ini menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tugas akhir, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan pasar dan meningkatkan kesadaran akan manfaat tempe sebagai sumber protein dan nabati. Dengan melakukan penelitian tentang peminat di wilayah Tanjung Pinang, proyek ini berupaya untuk mengidentifikasi potensi pasar dan meraih keuntungan dari penjualan produk. Selain itu, tantangan yang dihadapi selama proses produksi dan pemasaran akan memberikan pengalaman berharga bagi tim dan mengelola bisnis. Melalui promosi yang efektif, diharapkan produk ini dapat dikenal luas dan diterima oleh masyarakat. Jadi, untuk saran dari kelompok penulis terhadap usaha Shui Nugget ini, yaitu untuk meningkatkan daya saing Shui Nugget, disarankan agar usaha ini fokus pada pengembangan identitas merek yang kuat dengan menciptakan desain logo pada kemasan dan kemasan yang menarik. Logo harus mencerminkan kesegaran dan kesehatan produk, sehingga mudah diingat oleh konsumen. Kemasan yang menarik tidak hanya berfungsi untuk melindungi produk, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang efektif. Selain itu, diversifikasi produk dengan menghadirkan varian rasa atau jenis nugget tempe lainnya dapat menarik lebih banyak konsumen. Misalnya, menambahkan sayuran atau bumbu khas daerah dapat memberikan pilihan yang lebih beragam dan sesuai dengan selera lokal. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan, kami mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.